Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Putri dari kelas 11 IPA 5. Jadi di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai trigonometri. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri sudut X dalam ukuran derajat atau radian. Menyelesaikan persamaan trigonometri berarti menentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nilai-nilai X tersebut dinamakan akar-akar atau penyelesaian persamaan trigonometri. Dari pertama yang akan saya jelaskan adalah persamaan trigonometri berubah bentuk fungsi. Untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan sudut berelasi untuk mengerjakannya. Dari sudut berelasi ini kita hanya memakai 4 sudut saja untuk mempermudah dalam pengerjaan soal-soalnya. Sudut yang akan kita pakai itu sudut yang berada di kuadran pertama yaitu 90 min alfa, sudut yang berada di kuadran kedua yaitu 90 cos alfa, sudut yang berada di kuadran ketiga yaitu 270 min alfa, dan sudut yang berada di kuadran keempat yaitu 270 cos alfa. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh soal mengenai materi persamaan trigonometri berubah bentuk fungsi. Oke, di sini saya memiliki satu contoh soal mengenai persamaan trigonometri berubah bentuk fungsi. Contoh soalnya itu adalah tan 2x sama dengan min tan x min 60 derajat. Nah, kita tidak bisa mengerjakan soal ini dikarenakan kedua ruas itu memiliki nilai yang berbeda. Yang pertama ada tan dan yang kedua itu sama dengan min tan. Nah, maka kita harus merubah kotan ini menjadi tan dengan cara kita tuh melihat kotan ini, lihat bernilai negatif atau positif. Dikarenakan soal ini bernilai negatif dan kotan negatif itu berada di kuadran 2 dan 4. Namun kita pilih saja kuadran 2 karena kita pilih kuadran yang lebih kecil. Dan untuk kuadran 2 itu nilainya 90 cos alfa. Kita tulis lagi persamanya tan 2x sama dengan kotan ini kita ubah menjadi tan dan kita masukkan 90 plus alfa. Nah, alfa yang 90 ini kita ganti menjadi alfa yang kotan tadi yaitu x min 60 derajat. Tan 90, alfanya kita masukkan plus x min 60 derajat. Nah, kedua ruas ini sudah sama, maka kita dapat mencoretkannya sehingga kita mendapatkan 2x sama dengan 90 plus x min 60. Setelah ini kita bisa menggunakan rumus tan. Rumus tan adalah x sama dengan alfa plus k dikali 180. Kita masukin NCS-nya itu adalah 2x sama dengan alfanya kita masukin 90 plus x min 60 ditambah k dikali 180. Nah, maka selanjutnya kita pindahkan si x ini ke ruas kiri. Karena dia pindah ruas yang awalnya positif, maka dia akan menjadi negatif. 90 kita kurangi dengan 60 ditambah k dikali 180. 2x dikurangi x sama dengan x, dan 90 dikurangi 60 sama dengan 30 plus k dikali 180. Setelah ini kita masukkan nilai dari k-nya. Yang pertama adalah kita akan mencobanya dengan 0. Kenapa kita tidak memulai dari negatif? Karena nanti hasilnya juga akan negatif. Nah, sedangkan syarat di sini adalah x itu tidak boleh kurang dari 0 dan x tidak boleh lebih dari 360 derajat. Maka kita mulainya itu dari 0. Jadi x sama dengan 30 ditambah k-nya diganti dengan 0 dikali 180. 0 ini dikali 180 sama dengan 0 dan ditambah 30 jadinya 30.
Kita masukin lagi nih, K-nya sama dengan 1. Jadi X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180. 180 dikali 1 sama dengan 180. Terus 180 ditambah 30 ini jadi 210. Kita masukin lagi ke selanjutnya, yaitu K2. X sama dengan 30 ditambah K-nya dimasukkan 2 dan dikali 180. Ya, jadi 180 dikali 2 itu 360 dan ditambah 30 itu jadi 390. Nah, tetapi yang terakhir K2 ini tidak memenuhi dikarenakan hasilnya itu 390 dan itu sudah melebihi 360. Jadi dia tidak bisa. Nah, setelah itu kita masukkan himpunan penyelesaiannya, yaitu 30 dan 210. Nah, seperti ini untuk penyelesaian dari soal tan 2x sama dengan min tan x min 60 derajat. Saya akan memberikan satu contoh soal lagi agar lebih memahami mengenai persamaan trigonometri berubah bentuk fungsi. Nah, ini ada contoh soal yang kedua mengenai persamaan trigonometri berubah bentuk fungsi. Ya, soalnya adalah sin 2x min 20 sama dengan min cos 3x plus 50. Kita tidak bisa mengerjakan soal ini dikarenakan kedua ruasnya itu memiliki fungsi yang berbeda, yang satu sin dan yang satu cos. Maka yang pertama itu kita harus merubah cos ini menjadi sin dengan cara kita harus melihat nih cosnya itu bertanda negatif atau positif. Nah, di sini tuh cosnya bertanda negatif dan cos negatif itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah 270 min alfa. Kita tulis lagi sin 2x min 20 sama dengan cosnya sudah dirubah menjadi sin dan dikali 270 min alfa. Nah, si alfanya ini harus kita rubah menjadi 3x plus 50. Tulis kembali sin 2x min 20 sama dengan sin 270 min. Alfanya kita masukkan 3x plus 50. Selanjutnya sin 2x min 20 sama dengan sin 270. Min ini kita kalikan ke dalam 3x. Jadi min dikali 3x itu sama dengan min 3x dan min dikali plus 50 itu adalah min 50. Kita tulis lagi sin 2x min 20 sama dengan sin. Nah, ini 270 dikurangi 50 itu sama dengan 220 min 3x. Nah, dikarenakan kedua ruasnya itu sudah sama-sama sin, maka kita dapat mencoret sinnya dan kita tulis 2x min 20 sama dengan 220 min 3x. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan dengan rumus sin, yaitu ada dua rumus sin. Yang pertama itu x sama dengan alfa plus k dikali 360. Kita masukin x-nya. X 2x min 20 sama dengan alfanya 220 min 3x plus k dikali 360. Ini kita samakan dulu nih yang x dengan yang x, maka min 3x ini pindah ke sini dan min 20 ini akan pindah ruas ke samping 220. Dikarenakan pindah ruas itu min 3x akan menjadi plus 3x sama dengan 220. Yang min 20 juga akan pindah ruas dan menjadi plus 20 ditambah k dikali 360. 2x ditambah 3x itu sama dengan 5x dan 220 ditambah 20 sama dengan 240 plus k dikali 360. Nah, kemudian semua ruas ini kita bagi 5. Jadi 5x dibagi 5 itu sama dengan x, 240 dibagi 5 itu sama dengan 48 plus k dikali 360 dibagi 5 sama dengan 72. Kita masukin nih k-nya. Yang pertama kita coba dengan k0. X sama dengan 48 ditambah 0 dikali 72. 72 dikali 0 sama dengan 0 dan ditambah 48 sama dengan 48. Kita masukin lagi nih, nah selanjutnya di kelas 1. X sama dengan 48 ditambah k-nya diganti dengan 1 dikali 72. 72 dikali 1 sama dengan 72. Terus ditambah 48 sama dengan 120.
Kita masukin nih ke selanjutnya, sama dengan K2. X sama dengan 48 ditambah K-nya diganti dengan 2 dikali 72. 72 dikali 2 itu sama dengan 144, ditambah 48 itu 192. Nah, tetapi 192 ini tidak memenuhi karena sesuai persyaratan yaitu X-nya tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 180. 192 ini sudah melebihi 180, berarti dia TM. Karena untuk menyelesaikan sini dengan rumus yang pertama sudah selesai, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 min alfa plus K dikali dengan 360. Kita masukin nih X-nya, yaitu 2X min 20 sama dengan 180 min alfa, yaitu 220 min 3X plus K dikali dengan 360. 2X sama dengan min 20 180 min dikali dengan 220 sama dengan min 220, dan min dikali min 3X sama dengan plus 3X plus K dikali 360. 2X ini akan kita, maksud saya 3X ini akan kita pindah luaskan ke sini karena ini dia positif, maka akan diubah menjadi negatif, dan min 20 juga akan berpindah luas ke sebelah kanan. Jadinya 180 min 220 plus 20 plus K dikali 360. 2X dikurangin 3X sama dengan min X. 180 dikurangin 220 sama dengan min 40 ditambah 20 sama dengan min 20 plus K dikali 360. Kita akan membagi semua ruas ini dengan min agar X nya ini tidak menjadi min, jadinya min X dibagi min sama dengan X, min 20 dibagi min sama dengan plus 20, ini plus dibagi min jadi min, K dikali 360 dibagi min sama dengan min 360. Kita masukin nih K nya 0. X sama dengan 20 diambil 0 dikali min 360. Min 360 dikali 0 sama dengan 0, 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Kita tidak akan melanjutkan sampai kelas 1 karena nanti nilainya itu akan negatif, dan di sini itu kan tidak boleh kurang dari 0. Nah, maka di sini kita telah dapat nih himpunan penyesuaiannya, yaitu 48, 120, dan 20. Kita urutin nulisnya dari yang terkecil, yaitu 20, 48, dan 120. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai contoh soal persamaan trigonometri perubahan bentuk fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu adalah yang pertama, kita harus pastikan fungsi memiliki persamaan yang sama. Yang kedua, jika berbeda, ubahlah dengan rumus identitas trigonometri. Dan yang ketiga adalah faktorkan persamaan bentuk kuadrat mulai dengan pemisahan. Ini adalah beberapa rumusnya. Ada sin min kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, sin 2x sama dengan 1 min cos 2x. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Agar memahami materi persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu cos 2x min cos x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan belum sesuai dengan bentuk kuadrat yang tadi telah saya berikan. Maka kita akan menggantinya cos 2x. Cos 2x itu bisa diganti dengan beberapa rumus. Ada ketiga rumus, tetapi kita akan menggunakan rumus yang 2 cos kuadrat x min 1. Dikarenakan kalau menggunakan rumus yang ini, nanti akan menambah fungsinya. Kita turunin min cos x plus 1 sama 0. Turunin ini kita kaliin 2 cos kuadrat x min cos x. Nah, untuk yang 1 ini kita tambah dengan 1, jadinya plus 1 min 1 sama dengan 0. Nah, dikatakan 1 dikurang 1 itu sama dengan 0.
Maka kita tulis ada cos 2x min cos x. Langsung kita sama dengan. Nah, cos x ini kita bisa rubah dengan pemisahan. Kita rubah dengan pemisahan kayak cos x sama dengan. Jadi kita misalkan ya. Misalkan sama. Nah, jadilah 2p kuadrat min p sama dengan 0. Kedua ruasnya ada p, maka kita akan tulis p dalam kurung. Nah, p itu bisa dikali 2p dikali p itu menjadi p kuadrat. Nah, untuk yang ininya itu kita gunakan 1 karena p dikali dengan 1 sama dengan p. Nah, selanjutnya p sama dengan 0 dan 2p min 1 sama dengan 0. 0 nya maksud saya min 1 nya kita pindah luas dari ke kiri ke kanan jadi 1 dan p sama dengan 1. Nah, si p nya tadi cos x sama dengan 1. Cos yang nilainya setengah itu kan ada 60 ya, cos 60. Nah, yang p nya juga kita ganti cos x sama dengan 0. Dan cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90. Cos x sama dengan cos yang nilainya 0. Cos yang nilainya 0 itu kan sama dengan cos 90. Kita bisa coret jadi x sama dengan 90. Untuk yang ini, cos yang nilainya setengah itu kan ada 60 ya, jadinya cos x sama dengan cos 60. Kita coret jadi x sama dengan 60. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkannya dengan mencari dari rumus cos. Rumus cos ada 2. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan untuk yang 90 ini x sama dengan alpha plus k dikali 360. X sama dengan alpha nya kan 90 plus k dikali 360. Kita masukin k nya sama dengan 0. X sama dengan 90 plus 0 dikali 360. 0 dikali 360 itu sama dengan 0 ditambah 90, jadinya 90. Untuk K1 nya tidak bisa kita gunakan karena nanti akan melebihi 360 derajat. Misalkan ini kita masukin dengan K1 ya, jadinya nah 360 dikali 1 kan 360 ditambah 90 sama dengan 450. Dan ini sudah melebihi 360 derajat, artinya ini tidak melebihi, jadi kita tidak bisa melanjutkannya dengan K2. Nah, selanjutnya kita pergunakan rumus cos yang kedua, yaitu x sama dengan min alpha plus k dikali 360. Kita tulis x-nya, min alpha nya 90 plus k dikali dengan 360. Kita coba langsung dengan K1 karena kalau ada min itu kita tidak bisa mencoba dengan K0. Langsung saja kita coba dengan K1. Ini 90 plus K ini 1 dikali 360. Jadi 360 dikali 1 adalah 360 dan dikurangi 90 adalah 270. Nah, kita sudah temui untuk yang X sama dengan 90 yaitu ada 90 dan 270. Digunakan saya. Kita akan mengerjakan yang X sama dengan 60. Dikarenakan ini sudah dibuat tadi, saya akan menghapuskan ini untuk mengerjakan X sama dengan 60. Kita pergunakan rumus cos yang pertama, yaitu X sama dengan K dikali 360. Kita masukin X, alpha nya 60 plus K dikali 360. Kita mulai dengan K0. X sama dengan 60 plus 0 dikali 360. Hasilnya adalah 60. Nah, untuk yang K sama dengan satunya, X sama dengan 60 plus 1 dikali 360. 360 dikali 1 itu 360, ditambah 60 itu sama dengan
420. Nah, yang ini artinya tidak memenuhi karena sudah melebihi dengan 360. Kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa plus K dikali 360. Kita masukin nih X-nya, min 60 plus K dikali 360. Kita mulai lagi dari K sama dengan 1, karena kita tidak mungkin mulai dari 0. X sama dengan min 60 plus 1 dikali 360. 360 dikali 1 sama dengan 360, dan dikurangi min 60 itu sama dengan 300. Nah, kita telah menemukan himpunan penyelesaiannya, yaitu 60 dan 300. Saya tulis di sini ya, P sama dengan 60 dan 300. Seperti inilah penjelasan dari contoh soal saya tadi. Nah, untuk X sama dengan 90, himpunan penyelesaiannya adalah 90 dengan 270, dan untuk X sama dengan 60, himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 300. Sekian penjelasan saya mengenai persamaan trigonometri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.